Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan terima kasih juga buat jamaah yang masih setia bersama kami. Pagi hari ini kita sedang membahas tema kebiasaan sederhana Rasulullah, pembawa ridho Allah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam deh. Ustadz, aku baca hadis nih ya. Nih hadisnya udah aku catat nih. Hadis riwayat Muslim katanya gini, potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu panjang. Bener gak sih Nabi nganjurin kayak gitu, numbuhin jenggot tapi kumisnya enggak. Tuh maksudnya gimana nih Ustadz nih? Aku bingung, mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Faris, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Nabi SAW itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah tuntunan Allah. Jadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahyu yang kita baca 30 juz Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala menjadi wahyu ya. Kemudian ada lagi hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tapi seluruh gerak-gerik baginda Nabi SAW itu adalah wahyu bagi Nabi dan dicontoh oleh para sahabat dan diikuti oleh kita semua. Sayyidina Abu Hurairah itu pernah mau masuk masjid. Ketika mau masuk masjid mundur lagi, masuk mundur lagi. Ditanya para sahabat, kenapa mau kemana? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mau masuk masjid. Tapi kok maju mundur gitu? Apa yang dicari? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mencari di mana dulu Nabi injak kakinya, di situ juga saya mau injak kakiku. Jadi saking pengennya gitu ngikutin apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Termasuk diantaranya penampilan. Penampilan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memanjangkan atau membiarkan jenggotnya, kemudian yakni memotong kumisnya. Ada perbedaan pendapat ulama tentang memotong kumis. Apakah mencukur habis sampai licin ataukah hanya ada batas memendekkannya? Nah disinilah ulama berpendapat, ada yang paling ekstrim pendapatnya mengatakan bahwasanya kalau ada orang mencukur habis bid'ah malah. Jadi kalau dicukur habis kumisnya malah disebut bid'ah. Makanya beda pendapat. Ada juga yang mengatakan kalau mencukur itu sampai habis. Ada juga yang mengatakan batasnya adalah ketika kalau minum, kalau sudah kena air ya. Kalau minum kena air tuh kumisnya barulah dipotong sampai sebatas itu ya. Sampai sebatas air kena kepada kumisnya. Yang jelas jenggot itu termasuk kesunahan daripada baginda Nabi SAW. Ada dua penjelasan sebenarnya dari seorang muhaditsin Indonesia, ya Allahu yarham, Kiai Ali Mustafa Yakub. Itu beliau menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh dengan langsung melihat bahwasanya perintah Nabi itu yang bukan menyangkut keagamaan, bukan menyangkut syariat, hanya menyangkut sisi basyariah. Nah termasuk diantaranya yang memanjangkan jenggot dan juga memendekkan kumis. Karena ini bukan termasuk diantara ritual ibadah, maka ini termasuk penampilan jikalau kita ikuti mendapat pahala. Tapi jikalau tidak diikuti pun tidak berdosa. Nah jadi orang boleh mengikuti apa yang ditampilkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi tidak berdosa jikalau mungkin kita orang Asia nggak selebat orang Spanyol gitu ya. Iya. Kalau kayak Isco gitu ya keren banget. Asensio, Benzema gitu keren-keren. Pemain andalannya semua nih. Oh, iya, bagus panjang gitu. Kalau kita cuma berapa lembar gitu ya. Dan kita kalau memelihara berusaha ya. Berusaha untuk memelihara insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Pak Kiai Allahu yarham, lihat hadis yang kedua. Kata Nabi SAW alasannya untuk membedakan atau berkhilaf, membedakan identitas diri dengan kaum musyrikin. Ya, membedakan identitas diri dengan kaum musyrikin pada saat itu dan wabil khusus pada saat peperangan. Supaya dikenali, oh ini muslim nih. Kenapa? Jenggotnya panjang, kumisnya pendek. Berarti dia muslim. Karena pada saat itu mungkin kaum yang lain kumisnya panjang, jenggotnya tidak ada. Atau mungkin mereka sama sekali tidak ada. Maka membedakan diri dengan mereka. Maka alasan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Karena untuk membedakan dengan kaum musyrikin. Yang kedua keutamaannya pasti banyak. Nabi SAW mengingatkan untuk memanjangkan jenggot karena malaikat bergelantungan di sana. Nah itu termasuk diantara alasannya. Tapi biar bagaimana panjangnya jenggotnya. Kalau tidak pernah sujud kepada Allah, malaikat mana yang mau bergantung? Wallahu ta'ala alam. Terus kalau buat yang bingung gimana ya? Gimana? Panjangin aja apa cukur ya? Aku jadi bingung nih. Kalau niatnya untuk sunnah, ya panjangin dong. Oh gitu kalau niatnya untuk sunnah? Wah saya mau sunnah, ya jangan ditunda-tunda. Kalau niatnya untuk keren apa enggak gimana ya? Ya, jangan niat untuk keren doang. Jangan ya? Niat untuk sunnah dapat kerennya bonus. Oh Masya Allah, niatnya untuk sunnah dapat kerennya bonus. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Lanjut lagi yuk jamaah yuk.